Saya izin bertanya, Aulia. Baik, dipersilahkan kepada para Fadila. Di dalam makalah dijelaskan bahwa Kashful Anwar disebut sebagai mujadid atau pembaharu sistem pendidikan di Islam di Kalimantan. Nah, pertanyaannya itu apa aja kemajuan dan perubahan yang ia capai, dan tolong beri contoh isi dari salah satu karya-karya Kashful Anwar. Itu aja, terima kasih Aulia. Baiklah, terima kasih kepada para Fadila yang telah bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan Ananda Sahara. Nama saya Ananda Sahara dari kelompok 11. Izin bertanya, apa kitab Kiai Haji Kasyiful Anwar yang paling terkenal dan bagaimana karakteristik kitab tersebut? Apa yang melatar belakangi kitab tersebut menjadi kitab yang terkenal? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Sahara. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, dipersilahkan kepada Andi. Baik, nama saya Andi Fadilatul Awalia dari kelompok 7. Di makalah dipaparkan bahwasanya Kashful Anwar disebut sebagai mujadid atau pembaharu sistem pendidikan Islam di Kalimantan. Pertanyaan saya, apa saja jasa-jasa beliau, khususnya dalam sistem pendidikan Islam di Kalimantan, serta bagaimana perubahannya sejak adanya sistem pembaharuan yang digagas oleh beliau. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andi Fadilatul Awaliyah yang telah bertanya. Baiklah, yang pertama tadi pertanyaan dari Farah Nur Fadila. Pertanyaannya yaitu, di dalam makalah dijelaskan bahwa Kashful Anwar disebut sebagai mujadid atau pembaharu sistem pendidikan Islam di Kalimantan. Apa saja kemajuan dan perubahan yang ia capai, dan tolong beri contoh isi dari salah satu karya-karya Kashful Anwar. Baiklah, pertanyaan dari Farah Nur Fadila akan saya coba jawab sendiri. Syekh Muhammad Kashful Anwar itu adalah menjadi pimpinan pesantren Darussalam pada periode ketiga selama 18 tahun. Dalam kepemimpinan beliau menjadi perubahan-perubahan fundamental baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar, maupun peningkatan infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik. Cara pengajian pesantren Darussalam yang sebelumnya berupa halaqah diubahnya menjadi model pengajaran klasik dan berjenjang. Dengan adanya pembaharuan sistem dan metode pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Kashful Anwar di pesantren Darussalam Martapura, maka banyaklah berdatangan dan berduyun-duyun para santri dari berbagai daerah Kalimantan yang belajar di pesantren Darussalam Martapura. Kemudian karya-karya Kiai Haji Kashful Anwar itu juga dikenal sebagai penulis yang Kiai Haji Kashful Anwar itu dikenal sebagai penulis yang produktif. Jadi kitab karangannya ada yang telah dicetak dan disebarluaskan kepada khalayak umum, dan ada pula yang masih berupa manuskrip. Kitab ini umumnya dibuat untuk kepentingan pengajar di pondok pesantren Darussalam, dan hingga saat ini masih digunakan sebagai kitab wajib yang menjadi pegangan santri tingkat awaliyah di pondok pesantren Darussalam dan pondok-pondok pesantren lain yang berafiliasi dengan Darussalam. Yang kitab-kitab susunannya itu diantaranya ada Durusut Hasrib 4 juz, yaitu kitab tentang ilmu sharaf, menguraikan perubahan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab.
menjadi kitab standar yang digunakan hampir seluruh pesantren salafiyah di Indonesia. Kemudian ada kitab Risalah Tauhid. Kitab ini juga berbahasa Arab yang menguraikan tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Kemudian ada Risalah Fiqhiyah. Kitab ini juga berbahasa Arab yang menguraikan tentang dasar-dasar ilmu fikih. Kemudian ada Risalah Tajwidil Quran, kitab yang berbahasa Melayu yang menguraikan tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Kemudian ada Hasbuna, itu tentang salawat Rasul. Kemudian ada Risalah Fisirah Sayyidil Mursalin. Kitab ini berbahasa Arab, menguraikan tentang sejarah ringkas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada terjemah hadis arba'in, terjemah dan syarah berbahasa Melayu atau atas hadis-hadis yang ada di kitab Al-Arba'in Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Dan masih banyak lagi karangan beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ananda Sahara. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ananda Sahara? Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ananda Sahara. Tadi pertanyaannya, kalau nggak salah, kitab apa yang terkenal, kitab karya Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar yang terkenal kitab apa gitu. Nah, dari literatur yang saya baca, kitab beliau yang terkenal adalah kitab syarah dari hadis Arba'in Nawawi atau yang kita sebut At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi. Itu judul dari kitab beliau. Mengapa kitab beliau ini terkenal? Ini mungkin nyambung sama pertanyaan yang selanjutnya ya. Latar belakang penulisan kitab ini dan juga mengapa kitab ini terkenal. Jadi latar belakang penulisan kitab At-Tabyin Ar-Rawi Syarah Arba'in Nawawi ini terkenal dikarenakan latar belakangnya itu pada abad sebelum abad 19 ini, abadnya Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, itu tuh kitab hadis tuh sedikit sekali ditemukan di Indonesia. Maka dari itu, yang melatar belakangi Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar untuk menulis kitab ini, yaitu hal tersebut. Karena minimnya kitab hadis yang ada di Indonesia. Lalu yang membuat kitab ini terkenal karena pada saat itu kitab hadis di Indonesia itu ya minim, maka dari itu kitab hadis yang ada itu terkenal dan tidak diragukan lagi dengan isinya dari isi dari kitab beliau itu. Dan ini nyambung ke karakteristik dari kitab beliau ya. Beliau itu menggunakan corak fikih dalam kitabnya itu, dan beliau itu mensyarah kitab hadis ini dengan Al-Quran juga, lalu dengan hadis Nabi yang lainnya, lalu corak tasawuf juga ditemukan dalam kitab tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman semua ataupun dari Ibu dosen. Yang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farhatun Nazila yang telah menjawab pertanyaan dari Ananda Sahara. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Andi Fadilatul Awaliyah. Pertanyaannya, di makalah dipaparkan bahwasanya Kashful Anwar disebut sebagai mujaddid atau pembaharu sistem pendidikan Islam di Kalimantan. Pertanyaan saya, apa saja jasa-jasa beliau khususnya dalam sistem pendidikan Islam di Kalimantan? Serta bagaimana perubahannya sejak adanya sistem pembaharuan yang digagas oleh beliau. Mohon penjelasannya. Baiklah, pertanyaan dari Andi Fadilatul Awaliyah akan saya jawab sendiri. Yaitu membentuk pesantren dalam pagar dengan pembelajaran tahap pemula baik bagi anak-anak maupun orang dewasa adalah belajar mengaji atau membaca Al-Quran dengan maksud mengenal langsung huruf-huruf hijaiyah.
Guru biasanya duduk di muka murid, sedangkan murid duduk menghadap guru. Di tengah antara guru dan murid ada sebuah rehal atau meja kecil berbentuk huruf X, sehingga murid belajar dengan huruf yang formal. Kemudian, guru melihat huruf-huruf Al-Quran secara terbalik. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerapkan pengajian dengan sistem sorogan, yakni pengajian dengan pola huruf seperti U. Sedangkan guru duduk pada posisi bagian kosong tengah, sambil menghadap ke murid. Guru membacakan kitab dan murid mendengarkan dengan seksama. Kemudian, tradisi pengajian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga mengenal pengajian Ma'arba, yakni pengajian yang berlangsung setiap hari Arba atau setiap hari Rabu. Dalam pengajian ini, guru membacakan kitab, sedangkan murid hanya mendengarkan saja segala ilmu yang dikeluarkan oleh beliau. Dengan sistem pengajian dalam pagar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhasil membangun sistem jaringan sosial yang menempatkan bubuhan, yakni kalangan zuriatnya sebagai penyebaran Islam yang bersifat struktural, sehingga peluasan Islam meluas ke seluruh Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, dan sebagian di bagian timur. Dan juga murid-murid dan kerabatnya itu kemudian membentuk jaringan sosial lanjutan untuk dakwah Islam di kawasan Banjarmasin. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab pertanyaan dari Andi Padilatul Awaliyah. Selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu. Baiklah, saya buka sesi yang kedua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan kepada Aski. Nama saya Aski Syafriana Mumtazah dari kelompok 4 izin bertanya. Mengenai guru-guru Kiai Haji Kashful Anwar di penjelasan makalah dijelaskan, beliau berguru dengan guru-gurunya yang berada di Makkah. Lantas pertanyaannya, apakah beliau juga berguru dengan guru-gurunya yang berada di Indonesia? Jika iya, tolong jelaskan siapa saja gurunya yang berada di Indonesia. Dan mungkin bisa dijelaskan juga mengenai siapa saja teman-temannya dari Indonesia sewaktu menuntut ilmu di Makkah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aski Syafrina Mumtazah atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Aulia Rahma. Baik, dipersilahkan kepada Cantika. Sepulangnya beliau dari Tanah Suci Mekah, beliau kan menjadi pemimpin di madrasahnya sendiri, yaitu di Darussalam pada periode ketiga. Nah, di di makalah dijelaskan bahwa beliau membawa banyak kemajuan dalam madrasahnya itu. Apa saja kemajuan yang apa saja kemajuan itu, maksudnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cantika atas pertanyaannya. Baiklah. Yang pertama tadi pertanyaan dari Aski. Pertanyaannya yaitu mengenai guru-guru Kiai Haji Kashful Anwar. Di penjelasan makalah, beliau berguru dengan guru-gurunya yang berada di Makkah. Lantas pertanyaannya, apakah beliau juga berguru atau menuntut ilmu dengan gurunya yang berada di Indonesia? Jika iya, tolong jelaskan siapa saja gurunya yang berada di Indonesia. Dan mungkin bisa dijelaskan juga mengenai siapa teman-temannya di Indonesia sewaktu menuntut ilmu di Mekah. Mohon penjelasannya. Baiklah, pertanyaan dari Aski, apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aski.
Baik, terima kasih. Farah, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, Aski. Ini yang saya baca dari biografinya Syekh Muhammad Kashful Anwar ini. Beliau semasa mudanya, semasa kecilnya pada anak-anak zaman sekarang. Kenapa gitu? Karena pada zaman dahulu gitu di daerah kampungnya Syekh Muhammad ini belum ada madrasah yang formal, terutama madrasah yang mengajarkan tentang ilmu agama dan bahasa Arab. Jadi guru pertama dari beliau juga berbagai ilmu agama Muslim bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu kedua masyayikh tersebut guru pertamanya ketika beliau belum pergi ke kota Mekah. Kemudian pada usia 9 tahun barulah Muhammad Kashful Anwar ini pergi ke kota Mekah gitu. Diajak oleh orang tuanya serta datuk dan neneknya. Itu diajak karena ayahnya sendiri itu melihat kegigihan ya atas apa yang ini beliau kerjakan gitu dalam ingin mendalami ilmu, terutama ilmu agama gitu. Nah, setibanya di kota Mekah, beliau itu tidak langsung menuntut ilmu kepada syekh asli Saudi gitu. Jadi kan dia ini kan masih kecil lah, jadinya dia tuh dikasih dulu sama bapaknya ini ke alim alama Syekh Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asia binti Syekh Muhammad Arsyad. Kampung halamannya Muhammad Kashful Anwar ini yang sudah lama bermukim di kota Mekah tersebut. Nah, untuk teman Syekh Muhammad Kashful Anwar ini sendiri, saya belum menemukan karena di biografi itu jarang sekali ditulis ya tentang siapa teman beliau ketika beliau belajar di Mekah Al-Mukarramah. Hanya saja dijelaskan tentang siapa guru pertamanya Muhammad Kashful Anwar ini ketika beliau tiba di kota Mekah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para Hasananur yang telah menjawab pertanyaan dari Aski. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Cantika. Pertanyaannya, sepulangnya beliau dari Tanah Suci Mekah, beliau menjadi pemimpin di madrasahnya sendiri yaitu Darussalam pada periode ketiga. Dalam kepemimpinannya ini, beliau itu banyak membawa kemajuan atau perubahan gitu. Secara garis besarnya apa saja kemajuan itu? Baiklah, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Cantika? Baiklah, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Cantika Rahma Maulida mengenai kemajuan yang terima kasih. Mengenai kemajuan yang diperoleh oleh Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar ketika beliau memimpin pesantren Darussalam di Martapura. Secara garis besar mungkin perubahannya seperti fundamental baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar maupun peningkatan
infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik bangunan. Seperti beliau membangun 2 lantai pada masa itu, sehingga pondok pesantren Darussalam bisa dibilang pondok pesantren yang maju di masa beliau. Lalu beliau juga mengatur pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diterapkan dengan menggunakan kitab-kitab dan buku-buku pelajaran yang menjadi kebutuhan semuanya, berusaha dipenuhi ketersediaannya, atau beliau tuh melengkapi buku-buku yang dibutuhkan oleh pondok pesantren Darussalam pada waktu itu. Lalu dalam proses belajar mengajar, beliau menerapkan beberapa metode konstruksi, yaitu diantaranya metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, qiyasiyah, dan tadrij. Sedangkan untuk pengajaran bahasa digunakan metode yang disebut asyahid, yakni semacam ilmu urai bahasa di mana guru mengucapkan atau menuliskan kalimat bahasa Arab yang kemudian diuraikan berdasarkan kedudukan jenis, makna, dan sifat dari kata atau kalimat tersebut oleh santri atau ilmu nahwu ya. Lalu pada tahun 1936 sampai 1937, beberapa lulusan pesantren Darussalam diberangkatkan oleh beliau ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam kajian Islam di sana. Sehingga pesantren Darussalam memiliki ulama ahli nahwu, sorof, dan tasawuf yang diwakili oleh Kiai Haji Seman Mulia, ahli tajwid dan qiraat yang diwakili oleh Kiai Haji Nasrun Thohir, lalu ahli kaligrafi dan hafiz Quran yang diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Nawawi, marfu. Lalu ahli ilmu falaz dan faraid yang diwakili oleh Kiai Haji Salman Jalil, dan ahli fikih yang diwakili oleh Kiai Haji Abdurrahman Ismail. Itulah kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh beliau semasa beliau menjabat sebagai pimpinan pesantren Darussalam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farhatun Nazila yang telah menjawab pertanyaan dari Cantika Rahmi Maulidia. Baiklah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ambil alih, saya serahkan kepada Ibu dosen untuk memaparkan materi yang lebih dalam lagi. Kepada Ibu dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita tadi sudah menyimak diskusi ya, dan banyak alhamdulillah pada aktif semua. Saya menyimak dari HP ya, karena tadi di tengah-tengah diskusi ada tamu. Baik, hari ini kita belajar atau mengkaji tentang Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari ya. Beliau karena dari Banjar, kita juluki Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Lahir 1887, wafatnya 1940 ya. Belum lama berarti ya. Berapa tahun yang lalu? 60. Udah lama ya. Sekarang udah 2022. Baik, berarti ini beliau wafatnya 35 tahun. 45 tahun sebelum saya lahir. Insya Allah, tapi namanya masih kita kenang, masih kita pelajari sampai sekarang. Baik, judul yang karya beliau ya. Jadi mungkin sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa sebuah perkembangan hadis atau perkembangan ilmu pada umumnya itu ditandai dengan kodifikasi, ya, kodifikasi hadis atau pembukuan atau munculnya karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama. Nah, itu salah satu bukti bahwa ada perkembangan. Nah, perkembangan itu kan nanti ada ulamanya, ada hasil karyanya, gitu. Kemudian ada kajiannya. Nah, Kiai Haji Kashful Anwar itu beliau menulis At-Tibyan Ar-Rawi ya, At-Tibyan Ar-Rawi syarh Arba'in Nawawi. Nah, kalau kita lihat, ternyata masih, kalau kita lihat ya dari awal, dari perkembangan hadis di Indonesia pertama ya di abad ke-17 itu kita lihat bahwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu juga memotret atau menuliskan kitab juga yang dengan jenis kitab Arba'inat. Ya, Arba'inat itu mengkaji 40 hadis. Nah, kemudian juga Syekh Abdul As-Singkili juga seperti itu. Nah, ini sampai pada Haji Muhammad Kashful Anwar ternyata juga masih memotret pada kitab jenis Arba'inat. Nah, masih Arba'inat. Nah, karena apa ya? Kalau kita lihat secara sosiologi, secara sejarah perkembangan, itu karena memang bagaimana para ulama itu ingin menjelaskan ya, ingin menjelaskan hadis itu secara simpel, ya, secara simpel kepada masyarakat. Nah, supaya lebih dekat dengan lebih dekat. Nah, kalau kemarin kita kenal ada Syekh siapa kemarin, Guru Mughni yang ada di Betawi. Kemudian ada siapa tadi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur ya. Nah, ini kita mengenal Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari itu di Banjar, jauh dari ibu kota. Jadi di mana? Di Kalimantan ya. Di Kalimantan. Ya. Sama, beliau juga belajar di di Mekah ya. Belajar di Mekah. Nah, nanti kalau teman-teman belajar tentang perkembangan hadis atau perkembangan keilmuan di Banjar sendiri ya, jadi di Banjar itu ada seorang ulama ya, ulama yang teman-teman kalau ke Banjar nanti di setiap warung itu ada foto beliau ya, kayak ulama. Nah, itu yang sangat dipatuhi oleh masyarakat. Nah, di sana ternyata di Banjar juga Islamnya cukup kuat. Ya, jadi ada titik-titik
tidak di seluruh daerah itu ada titik-titik kuat ya. Nah, kalau di Kalimantan di antara ada di Banjar karena tadi itu banyaknya ulama yang hidup di sana. Nanti ada Syekh Sukri Unus Al-Banjari. Itu lahirnya sesudahnya Syekh Kashful dulu ya, jauh ya 147 lah ya. Beliau baru lahir. Kalau berkaitan dengan hadis ya. Nah, kemudian juga ada namanya nanti Syekh Fahmi, bukan ayah, Kiai Haji ya, Kiai Haji Ahmad Fahmi Al-Banjari juga. Sampai sekarang masih hidup malah beliau ya. Nah, ya. Itu. Jadi memang lebih memotret pada hadis-hadis arba'inat. Nah, arba'inat. Nah, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bagaimana fungsi bukan fungsi ya, bagaimana peran Syekh Kashful Anwar ini ya, terutama dalam transmisi itu perpindahan ilmu, transmisi ilmu hadis di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Banjar itu dulu namanya ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau juga belajar di Mekah. Ya, belajar di Mekah. Nah, kemudian baru muncul tadi Syekh Kashful Anwar tadi. Nah, itu beliau di antara beliau itu adalah menjadi transmisi jembatan antara Timur Tengah dengan Banjar. Nah, gitu. Dari Syekh Arsyad tadi ya. Kemudian Syekh Kashful Anwar itu menjadi jembatan. Nah, kesininya akhirnya itu murid-muridnya Syekh Arsyad dan siapa tadi? Syekh Kiai Haji Kashful Anwar. Ini memang jarang kita dengar karena karena memang di luar Jawa ya. Di luar Jawa. Begitu. Terus apalagi yang belum dikaji tadi ya? Itu fase. Nah, kalau kita petakan di Banjar sendiri itu ada beberapa fase. Ya, ada fase Syekh Arsyad tadi. Nah, jadi gini, paham nggak yang fase pertama tadi yang saya jelaskan, yang fase antara transmisi ilmu dari Timur Tengah ke Banjar sendiri. Syekh Arsyad Al-Banjari tadi. Paham ya? Coba dijawab. Insya Allah, Bu. Nah, Dapat dibukti. ya. Oke, Syekh Arsyad tadi ya, Syekh Arsyad Al-Banjari itu juga karya beliau juga banyak gitu. Nah, kemudian ada Syekh Kashful itu pada akhir fase pertama dan juga pada fase kedua. Nah, fase kedua itu apa? Fase yaitu pelestarian dan penyebaran jaringan ya. Nah, jadi Syekh Kashful Anwar ini adalah keturunan dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, dari situlah akhirnya Syekh Kashful Anwar ini menjadi pembaharu ya dalam pendidikan Islam di pesantren. Tadi pemakalah sudah menjelaskan pesantren Darussalam Martapura. Nah, jadi itu masih turunan dengan Syekh Arsyad. Jadi disitulah akhirnya karena Syekh Arsyad itu yang mempelopori, menjembatani ya. Akhirnya di fase kedua ini Syekh Kashful inilah yang memberikan pengembangan atau pembaharuan atau pengembangan ya bisa tadi saya sampaikan pelestarian, pengembangan ya, pembaharuan gitu kan. Karena udah mulai tahun berapa tadi beliau lahir 1800 kan ya. Udah mulai 1900 itu sudah mulai akhirnya perbaharui ya kan. Nah, tadi guru-guru Syekh Kiai Haji Kashful Anwar sudah disebutkan. Nah, ini kemudian sanad hadisnya juga dapat ya. Dapat beliau dari Syekh banyak nih guru-gurunya ya. Tadi pemakalah sudah membacakan ya guru-gurunya di Mekah ada Abu Bakar Asy-Syato, kemudian ada siapa tadi? Abu Hasan Al-Attas ya, tadi sudah disebutkan ya pemakalah ya. Mana pemakalahnya? Udah belum? Udah kan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, jadi beliau kuatnya sanad itu dari dua gurunya yaitu Syekh
Umar Al-Hamdan dan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, itu nanti itulah tadi kenapa hadis ya, rangkaian sanad itu sampai. Nah, kalau Umar Al-Hamdan ini ketemu dengan nanti ya ke atasnya ke atasnya itu sampai kepada yang di Damaskus. Damaskus itu berarti itba'ut tabi'in atau itba'ut tabi'in. Nah, sampai pada situ. Nah, kemudian Syekh Kashful Anwar inilah yang kemudian produktif ya, menulis karya tulis gitu kan. Kemudian beliau mulai membentukkan ya, menjelaskan pemahaman tentang Islam ya di dalam kitab syarah hadis ya, Tibyan Ar-Rawi disyarahi ya, dijelaskan gitu ya. Nah, dijelaskan gitu. Ya, tadi yang akhirnya apa, beliau tadi kan dibacakan pemakalah, beliau mengikuti ijma gitu. Ada bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, dia hampir sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Jadi akhirnya tidak seperti tadi ziarah kubur itu juga akhirnya diperbolehkan gitu kan, tidak menjadi ekstrim. Nah, seperti itu karena kemudian itu dikembangkan. Kemudian tentang bid'ah juga ya, bid'ah itu dibahas juga oleh Kiai Kashful Anwar gitu ya. Karena apa? Bid'ah itu yang tidak diragukan. Kalau menurut beliau tuh bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ya. Ya, jadi kalau orang kan kita memahami itu bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah gitu kan ya. Nah, pada umumnya. Tapi beliau memahaminya adalah tindakan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, berarti tidak dilakukan hampir sama tipis gitu. Tapi kemudian lebih luas beliau memasukkan perbuatan-perbuatan sahabat sebagai acuan dalam bertindak. Dibanding dengan bid'ah itu sendiri ya. Jadi seperti hampir sama lah ya seperti yang kita jelaskan kemarin seperti Mbah Hasyim Asy'ari kemarin bahwa yang ya tidak selalu itu bid'ah begitu. Intinya bahwa sesuatu yang bisa diikuti ketika itu baik. Nah, itu adalah inti sari dari pemikiran Kiai Haji Kashful Anwar. Gitu ya, lebih moderat lah ya, lebih membumi juga gitu. Jadi lebih membumi. Jadi tidak banyak mudah menyalahkan. Nah, saya kembali sedikit ke fase yang ketiga tadi. Yang pertama, perpindahan atau jembatan antara keilmuan di Timur Tengah dengan di Indonesia, di Banjar khususnya ya. Karena di Banjar. Kemudian tadi yang kedua ada pemeliharaan, pengembangan gitu ya. Nah, sama. Nah, di fase ketiga juga masih pelestarian keilmuan itu tersebut atau jaringan-jaringan keilmuan hadis. Nah, tetapi karena sudah wafat ya Syekh Kashful, maka tadi yang saya sebutkan ada Syekh Unus ya, Syekh Unus. Nah, itu yang melanjutkan kajian-kajian hadis di Banjar. Nah, kemudian ada satu lagi generasi itu udah masuk generasi ketiga lah ya. Udah masuk generasi ketiga. Nah, itu juga punya karya-karya tertentu ya. Nah, beliau punya karya-karya tertentu itu. Sama masih Bu, masih arba'inat masih. Kenapa sih banyak orang ulama memilih arba'inat? Karena ringkas ya, pendek, tapi bisa disyarah ya, bisa dijelaskan. Dan kan kadang orang awam yang belajar itu kan tidak, kalau wah kitabnya udah gede banget tuh udah nggak semangat. Ya, kadang kecuali memang di pesantren ya. Nah, itu bisa diterapkan. Tapi kalau untuk umum, makanya kenapa kitab arba'inat ini banyak kemudian diambil, dikaji dan disyarah oleh para ulama-ulama kita. Nah, itu kemudian di periode ketiga itu ada kategorisasi hadisnya lebih berkembang, kitab hadisnya lebih berkembang. Nah,
Mungkin itu saja ya yang saya tambahkan. Ada mungkin pertanyaan yang belum bisa dijawab atau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Maaf Bu, Ya, silakan. tadi kan Aski nanya tentang teman Kiai Haji Kashful Anwar di Mekah. Nah itu nggak tadi jelas ya? saya Nggak jelas. Iya Bu, tadi kan Aski kan nanya tentang teman-teman Kiai Haji Kashful Anwar ini ketika belajar di Mekah. Nah, itu yang belum terjawab Bu. Mungkin Ibu bisa menjawabnya. Kalau kita lihat tahunnya ya, tahun beliau itu 1000 ke Mekahnya 1900-an ya. Saya harus buka-buka dulu ini kalau nama-nama tokoh suka nggak kenal ya. Ya nanti saya susulkan ya. Nanti Aski saya susulkan. Ada di buku beliau saya ada tuh satu. Nanti nama-namanya. Yang orang, tapi beliau pasti di sana kan bertemu ya juga dengan kalau yang baru kan Syekh Nawawi gitu ya. Disebutkan nggak di itunya tadi apa namanya? Guru-gurunya tadi kayak ada nggak guru yang orang Indonesia pemakalah? Yang guru-guru beliau ada nggak? Yang juga, jadi kalau orang di Banjar tuh bilangnya tuan guru ya, tuan guru. Kalau kita ada nggak gurunya siapa yang orang Indonesia, ada nggak guru beliau yang di Mekah? Ayahnya doang, Bu. Ayahnya Ayahnya. saja. Iya. Nggak ada yang di Mekah, nggak ada? Kalau yang dari Mekah banyak, Bu. Ada nggak yang orang Indonesia? Nggak ada ya? Oh, yang orang Indonesia nggak ada. Nggak ketemu ya berarti. Nah, bisa teman-teman lihat dari tahunnya ya. Yang lain mungkin ada? Nanti saya susulkan yang itu. Yang apa namanya? Saya ngomong nge-zoom ya. Nge-mute ya. Ada saya nanti saya buka laptop saya yang dulu karena file-file yang satu semua di sana. Baik, ada lagi teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita tutup ya. Silakan pemakalah saya saya serahkan kepada pemakalah, tapi sebelum saya tutup kita bacakan dulu doa surah Al-Fatihah ya. Untuk Tuan Guru Kashful Anwar. Kita tidak pernah mengenal beliau, tapi hari ini kita mengkaji tentang karya beliau, mengkaji tentang beliau, kita sambung silaturahim. Semoga Allah sampaikan salam selamat kita kepada baginda Rasulullah, guru semua guru, dan kepada khusus Kiai Haji Kashful Anwar Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Kelas ini sudah saya beri tugas UTS. Sudah belum? Sudah, Bu. Isi Sudah ya? makalah. Perbaikan makalah ya, dikumpulkan. Oh baik. Baik,
Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila kalau perbaikannya Bu kok nggak ada yang diperbaiki, nanti silakan ditambah rujukannya, kemudian apa yang ditanyakan teman-teman dimasukkan ya. Baik, terima kasih dari saya. Boleh ya, kemarin ada yang nanya nggak tahu kelas ini atau bukan Bu, penanya namanya ditulis nggak boleh, silakan ditulis, tapi di akhir makalah aja, habis daftar pustaka itu baru ditulis nama yang bertanya gitu ya. Yang soalnya pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya nggak usah, yang penting pertanyaan sudah masuk di dalam perbaikan. Nah, baik. Itu dari saya. Kita akhiri dengan doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Terima kasih banyak Ibu. sehat selalu. Terima kasih ya, terima kasih. Saya izin ya.